Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Latsar CPNS Kota Cirebon, PBSDM Regional Bandung, Angkatan 11 yang beranggotakan dari Dian Desianti, Rami, dan saya sendiri Binar Rosvitasari akan menjelaskan tentang analisis isu global proxy war. Outline presentasi dari kami yang pertama adalah pengertian, analisis isu, metode USG, Fishbone, dan SWOT. Yang pertama yaitu tentang pengertian proxy war. Proxy war atau perang proxy adalah sebuah konfrontasi antara kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko kepada kehancuran yang fatal bagi suatu negara. Nah, sasaran dari proxy war itu sendiri adalah untuk mematikan kesadaran dari suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas, menghilangkan ideologi, menghilangkan keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas dari negara itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pembahasan mengenai proxy war, kami mengambil untuk dianalisis isu proxy war itu sendiri. Terdiri dari dua isu. Yang pertama yaitu masifnya penyerapan tenaga kerja asing ke Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu intervensi produk asing di Indonesia. Dari dua isu tersebut, kami menganalisis menggunakan metode pentahelix untuk menentukan prioritas isu yang akan kami bahas. Sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu analisis metode pentahelix untuk isu masifnya penyerapan tenaga kerja asing ke Indonesia yang melibatkan 5 komponen. Yang pertama yaitu pemerintah, kemudian dunia usaha, komponen masyarakat, dunia pendidikan, dan media. Nah, untuk pemerintah sendiri, dalam isu masifnya penyerapan tenaga kerja asing ke Indonesia, berpengaruh pada pembukaan investor asing secara besar-besaran karena didukung oleh perbaikan ekosistem investasi dengan mereformasi berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua yaitu dunia usaha yang menyebabkan terjadi masifnya penyerapan tenaga kerja asing ke Indonesia itu adalah keterbatasan modal dalam kegiatan usaha, sehingga untuk perkembangan kegiatan usaha ini diperlukan keterlibatan atau keikutsertaan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Dan komponen selanjutnya yaitu komponen masyarakat, yakni kompetensi masyarakat Indonesia yang dianggap kurang memadai sehingga dianggap membutuhkan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Dan yang keempat yaitu dunia pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya lembaga pelatihan pada bidang pekerjaan yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu media, yaitu karena kurang transparannya pemberitaan mengenai kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis metode pentahelix untuk isu intervensi produk asing di Indonesia dengan aspek pemerintah, yaitu karena pemerintah membuka masuknya produk asing dan mudahnya izin usaha di Indonesia. Yang kedua yaitu dunia usaha karena ketidaksediaan produk yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu komponen masyarakat, yaitu karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri sehingga mereka banyak menggunakan produk asing untuk keperluan sehari-harinya. Kemudian yaitu dari komponen media karena banyaknya e-commerce yang memudahkan masyarakat mengakses produk asing.
Dan yang terakhir yaitu dunia pendidikan karena kurangnya penanaman rasa cinta tanah air. Selanjutnya dari kedua isu tadi, kami melakukan analisis pemecahan isu untuk menentukan isu mana yang akan menjadi prioritas dalam pembahasan kami selanjutnya untuk ditemukan alternatif penyelesaiannya dengan menggunakan metode USG. Metode USG sendiri terdiri dari U yang berarti urgensi, artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Kemudian S yaitu seriousness yang artinya seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dikaitkan dengan dampak yang akan terjadi ke depannya. Kemudian G, growth yang berarti seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera dan dengan cara yang tepat. Nah, untuk isu kontemporer yang pertama yaitu masifnya penyerapan tenaga kerja asing ke Indonesia dengan menggunakan metode USG mendapatkan total nilai 11 poin. Dan untuk isu kontemporer yang kedua yaitu intervensi produk asing di Indonesia, kami melakukan penilaian dengan metode USG mendapatkan total poin 14, sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan metode USG ini dari dua isu kontemporer yang kami tentukan sebelumnya, maka kami akan membahas mengenai intervensi produk asing di Indonesia karena sangat urgent dan serius, harus segera ditemukan solusi dan alternatif penyelesaiannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis fishbone dan analisis SWOT. Analisis fishbone dan analisis SWOT itu pasti ada tujuannya ya. Tujuannya untuk kalau analisis fishbone tujuannya untuk menentukan apa saja menjadi penyebab, dan analisis SWOT itu untuk menentukan alternatif solusinya. Jadi untuk menemukan solusi alternatifnya apa saja, seperti itu ya. Nah, analisis fishbone dari intervensi produk asing di Indonesia itu memiliki 4 penyebab. Penyebab yang pertama itu adalah produk yang terdiri dari ketidaksediaan produk dan juga kualitas produk. Kemudian promosi atau promotion terdiri dari maraknya e-commerce dan media iklan. Tentunya e-commerce di sini banyak ya, seperti contohnya e-commerce online yang memudahkan untuk kita belanja online. Kemudian analisis fishbone ketiga itu penyebabnya adalah proses yang terdiri dari mudahnya izin usaha dan regulasi. Dan yang terakhir penyebabnya adalah people, masyarakatnya ya, yang terdiri dari ketidakpercayaan masyarakat dan gaya hidup. Ini adalah penyebabnya. Kita tentukan analisis SWOT-nya. Analisis SWOT itu SWOT, S strength, W-nya weakness, O-nya opportunities, dan T-nya adalah threat ya. Strength kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, threat itu ancaman. Kita bisa lihat di sini analisisnya. Dari kelemahan kita dengan gaya hidup masyarakat yang serba instan menjadikan ancaman, tentunya menjadi ancaman ya, menjadikan kita selalu ketergantungan terhadap produk asing yang mengakibatkan berkurangnya minat terhadap produk dalam negeri dan terpengaruhnya budaya Indonesia oleh budaya asing tanpa disadari, yang menyebabkan terkikisnya rasa cinta tanah air. Sedangkan untuk strength-nya itu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, opportunities atau peluang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta membuka peluang UMKM dan SDM-nya untuk berkembang. Nah, kelemahan di sini gaya hidup masyarakat yang serba instan itu adalah kelemahan. Kelemahan karena apa ya? Karena itu menjadi ancaman untuk bangsa kita, karena kita selalu ketergantungan terhadap produk asing sehingga kita melupakan produk dalam negeri. Berkurangnya minat terhadap produk dalam negeri dan juga terpengaruhnya budaya Indonesia oleh budaya asing tanpa kita sadari, sehingga terkikisnya rasa cinta tanah air, seperti itu. Dan apa sih alternatifnya? Tentu saja kita bisa menggunakan alternatif itu dengan melihat kekuatan dan peluang. Di sini kekuatannya meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri.
yang tentu saja akan membuka peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta membuka kesempatan peluang UMKM dan SDM-nya untuk berkembang. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.